Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kembali kepada kawan-kawan yang sudah mau meluangkan waktunya, mau hadir untuk acara kita malam hari ini. Teristimewa buat Bang Hanif ya, yang sudah sekalian menyiapkan materinya terkait marketing. Kita mau belajar nih soal brand atau identitas kita, bagaimana kita pengen membuat identitas yang unik gitu, supaya orang mengenal konten yang mau kita yang mau kita pasarkan, seperti itu. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kepada Bang Hanif, waktu dan tempat saya persilakan. Mikrofonnya masih mute nih. Maaf. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Faiz gitu ya atas waktu dan kesempatannya. Ini izin share screen isi ya? Oke, silakan. Oke. Oke, udah masuk ya. Masuk. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman gitu ya yang sudah berkenan hadir di malam hari ini gitu. Mungkin yang sebelumnya udah ngikutin gitu ya, kita belajar tentang content marketing, itu introduction mengenai content marketing gitu. Tapi untuk detailnya sebenarnya ada beberapa bahasan itu yang perlu dibahas lagi. Nah, di sini pada pertemuan kali ini ya, saya mau coba untuk bahas mengenai yang namanya persona dan identitas gitu di dalam kita membuat konten. Jadi kalau di sini subtitlenya biar kontenmu punya sisi unik dan enak untuk dibaca. Nah, jadi mungkin dari kita ada beberapa yang udah pernah kenal dengan persona ya. Jadi biasanya persona itu juga digunakan gak cuma dalam konten marketing ya, tapi juga biasanya dalam UI UX design gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu sempet atau mungkin ada yang sedang memperdalam UI UX design, itu biasanya pasti ketemu yang namanya user persona gitu. Jadi gimana cara kita itu mendesain suatu website atau mobile apps gitu atau aplikasi yang itu tuh nanti sesuai dengan user yang nantinya akan menggunakan gitu. Ya teman-teman yang belajar UI UX tahu lah kalau misalnya ketika kita nggak punya siapa gitu, kita nggak tahu usernya siapa dan kita nggak tahu gimana user personanya, ya kita nggak bisa ibarat itu mendesain user interface-nya dengan baik dan mendesain user experience dari user yang nanti akan menggunakan website atau apps itu gitu. Nah, sekarang kita mau coba nih contohin, peragain gitu ya, persona atau identitas persona di dalam konten kita gitu, di dalam konten marketing. Oke. Nah, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, pertama kita harus tahu dulu gitu, sebenarnya konten itu apa sih gitu. Nah, jadi konten itu adalah jembatan yang menghubungkan antara value, produk, atau brand gitu ya, dengan audiens, followers, atau leads gitu. Jadi yang menghubungkan antara ibaratnya mungkin subjek gitu ya, dengan objek gitu. Nah, kalau misalnya dalam hal yang mungkin bisnis gitu ya, nah mungkin subjek kita itu produk gitu. Siapa objeknya? Ya objeknya adalah customer gitu, atau mungkin kalau misalnya mau lebih luas lagi itu leads gitu. Leads itu orang yang berpotensi untuk membeli produk kita. Nah, kalau misalnya dalam hal tokoh gitu ya, nah
brand gitu, brand brand seseorang gitu ya. Ya subjeknya brand itu sendiri gitu, ntar objeknya adalah audiensnya gitu, atau mungkin fansnya gitu, yang nantinya akan apa ya, ibaratnya itu membeli konten-konten yang dia jual. Contohnya di sini nih, saya pakai contoh Bibit gitu ya. Bibit itu kalau ada yang belum tahu, dia aplikasi untuk pembelian reksadana gitu. Itu temennya, bukan temen sih, perusahaan lain dari Bibit ini namanya Stockbit. Kalau Stockbit untuk beli saham, kalau Bibit ini buat beli reksadana. Mereka itu satu grup. Nah jadi Bibit ini kan dia adalah aplikasi untuk membeli reksadana ya. Reksadana kan itu berarti kita investasi dengan cara minta bantuan kepada manajer saham. Nah jadi dia bikin konten tuh gimana caranya orang tertarik untuk investasi lewat reksadana. Siapa biasanya pasar reksadana? Ya pasar reksadana itu adalah orang-orang yang nggak ngerti main saham. Bedanya kalau misalnya orang udah ngerti main saham, dia nggak bakal ke reksadana. Ya udah dia langsung aja ke main sahamnya gitu. Nah jadi dia coba bikin konten gitu ya, yang tujuannya adalah orang-orang yang itu mau belajar main saham lewat reksadana. Jadi contohnya misalnya di sini dia bikin konten tentang ceritanya udah financial freedom gitu, udah bebas gitu secara finansial gitu ya, jadi nggak perlu kerja yang kerja aktif gitu ya, kerjanya pasif aja, income-nya pasif, bukan aktif income. Ada tweet misalnya mau ajak liburan waktu kemana lagi ya, bulan ini bosan kalau ke Kapadokia terus gitu. Atau mungkin contoh konten lainnya, apa tujuan finansial kamu di 2022, itu kaya ya, contohnya kayanya bisa apa gitu. Nah jadi mereka bikin konten ya, Bibit itu bikin konten gimana caranya dia menghubungkan antara objeknya yang sebelah kiri, itu yang calon investor, kawan milenial, finance enthusiast gitu, agar nantinya orang-orang tuh mengerti gitu mengenai produk Bibit ini sendiri gitu. Nah apa yang mau dia tanamkan dalam value-nya dia gitu, yaitu yang sebelah kanannya kemudahan investasi, jaminan uang aman gitu, sama teknologi keuangan gitu. Nah dia bikin itu ya supaya nantinya orang-orang itu paham gitu, oh sebenarnya ini yang pengen disampaikan oleh si Bibit ini gitu. Nah jadi sebenarnya dia adalah jembatan gitu ya, supaya nantinya orang-orang yang itu dia target gitu ya sebagai objek dia, atau mungkin sebagai pasar dia dalam membuat suatu produk atau mendevelop suatu produk, itu nantinya bisa kena gitu value-value yang dia berikan gitu. Nah ya kurang lebih sebenarnya konten itu adalah cara suatu brand atau perusahaan atau industri itu untuk berkomunikasi gitu, atau suatu bisnis untuk berkomunikasi gitu. Dia nggak bisa berkomunikasi secara langsung dengan usernya gitu, atau mungkin konsumennya. Ya bayangin aja misalnya kayak tadi ya contohnya kayak Bibit gitu. Ini masih contohnya Bibit gitu. Misalnya Bibit itu dia punya user mungkin udah sampai 20 juta misalnya. Udah sampai 20 juta. Nah, terus dia nggak mungkin kan, karena Bibit itu startup ya. Jadi startup itu rata-rata ya mereka nggak apa ya, ibaratnya nggak terlalu banyak lah gitu dan SDM, karena SDM-nya biasanya udah jago-jago. Jadi nggak mungkin dia kan kalau misalnya ada konsumen datang, dia pengen meyakinkan konsumen, itu nggak mungkin di direct satu-satu gitu. Mungkin ada customer service-nya, cuman itu kan nggak semuanya dia bakal direct satu-satu. Ya udah, salah satu caranya berkomunikasi adalah dengan konten gitu. Nah ini juga yang nantinya jadi poin dalam suatu marketing gitu ya. Kalau marketing itu sebenarnya dia ngobrol gitu, bukan sekedar kayak memamerkan doang gitu, atau sekedar menjual tanpa kita mikirin perasaan orang yang nantinya kita jualin gitu. Contohnya kayak gini nih, misalnya dia nanya gitu, apakah duitmu kurang? Terus si objeknya gitu jawab, iya nih gitu. Ya udah, kamu harus investasi. Gimana caranya? Tanya si objeknya gitu ya. Ya udah, download aplikasinya Bibit. Nah, jadi dengan konten gitu ya, itu kita bisa menyentuh ratusan bahkan ribuan atau bahkan mungkin jutaan orang-orang yang itu nggak mungkin kita samperin satu-satu gitu. Jadi orang bisa tahu apa yang menjadi value kita, apa yang kita jual, itu hanya dengan
satu postingan gitu, atau mungkin satu video. Kalau misalnya dia ada di TikTok atau YouTube gitu. Nah, jadi konten itu bukan sekedar bikin doang kalau dalam marketing, apalagi konten marketing, itu cara komunikasi untuk menyampaikan value dari perusahaan atau bisnis yang kita jalankan. Nah, terus kalau misalnya kita bicara komunikasi gitu ya, nah pasti akan lebih nyaman kalau misalnya isi gitu ya, apa yang kita obrolin dengan gaya bahasa dalam pembicaraan itu nyambung gitu. Makanya kalau misalnya dalam berkomunikasi, kita itu harus menyesuaikan gitu dengan orang yang kita ajak komunikasi. Kalau misalnya kita ngobrol, ya udah kita harus nyesuaiin nih cara obrolan kita dengan orangnya gitu. Atau misalnya di chat, ya udah kita nyesuaiin dengan gaya chat dia gitu, tanpa kita itu mencoba untuk merendahkan dia, atau kita mencoba untuk menganggap apa yang dia sampaikan itu lebih tidak baik dari apa yang kita sampaikan. Nih, kalau misalnya di tengah-tengah ini adalah, bayangkan gitu ya, itu adalah diri kita gitu. Kalau misalnya kita bicara sama orang-orang yang Islamis gitu ya, yang mungkin ya bisa disebut sebagai aktivis dakwah, ya biasanya ngobrolnya pakai, kalau di kampus gitu ya, pakai aki, ukti, ana, antum gitu. Bahasannya apa ya? Mungkin seringnya adalah yang berhubungan dengan syariat gitu, yang berhubungan dengan syar'i gitu. Kayak misalnya kalau misalnya udah masuk waktu azan, ya udah ajak sholat berjamaah gitu. Nah, itu kita penyesuaian dengan satu segmen orang, atau mungkin satu segmen ya orang-orang yang kita kenal dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya ngomong sama anak-anak Jaksel gitu misalnya, yang mungkin pernah Jakarta gitu, ya bahasanya bahasa Jaksel gitu. Ya mungkin kalau kata orang-orang di luar itu bahasanya kayak Inggris-Inggrisan gitu. Kayak misalnya ya udah misalnya diajak nongkrong, anak Jaksel kan yang kantorannya gitu suka nongkrong ya. Jadi udah gitu, kue lah nongkrong gitu, butuh healing nih. Yang kalau ngomong pakai which is gitu. Yang kalau misalnya dia apa ya? Kalau misalnya dia liburan gitu, atau mungkin kayak apa ya, liburan gitu ya, bilangnya staycation gitu atau apa gitu dan segala macam. Nah, itu tipikal anak Jaksel. Nah, dalam hal berkomunikasi kita juga harus menyesuaikan dengan itu gitu. Nggak bisa kalau misalnya sama anak Jaksel yang mungkin memang suka nongkrong, kita pakainya anak antum gitu. Kita nggak pakai aki ukti gitu. Nah, itu sama anak Jaksel. Sama mama beda lagi nih. Kalau misalnya teman-teman ngobrol sama yang mungkin udah tua gitu, sama orang-orang yang udah sepuh, nah ya kalau misalnya teman-teman gitu sebagai orang yang jualan produk, biasanya ya obrolnya adalah seputar dengan promo gitu ya. Nah, beda ya kalau sama bapak-bapak kan jarang ya. Kalau ya udah, kalau dia suka barangnya dia beli. Tapi kalau misalnya sama mama, dia beli barang gitu ya, apalagi di toko kelontong, bukan toko kelontong, di toko yang pecah belah gitu kali ya. Nah, apalagi mungkin tukang sayur, ya dia minta diskon gitu. Nah, itu ntar ada penyesuaiannya lagi berarti kan. Nah, sama orang yang expert dalam bidangnya gitu, contohnya kayak software developer, nah itu pasti beda lagi bahasannya, konteks pembicaraannya juga pasti beda gitu. Kalau misalnya kayak sama software developer gitu, ya ngobrol-ngobrolnya adalah ngobrol-ngobrol yang berhubungan dengan pemrograman gitu, atau developer ya gitu. Kayak misalnya kalau misalnya bikin website, nah kalau bikinnya pakai JavaScript bisa cepat itu enggak ya gitu. Atau misalnya gimana nih ntar sistem backendnya gitu, atau mungkin kayak ini jaringannya udah di ini belum sama DevOps-nya gitu. Nah, jadi semua hal itu kita lakuin ya supaya nanti apa yang kita obrolin dengan orang itu jadi nyambung. Jadi nggak cuma dari segi isinya, tapi juga gaya bahasanya gitu. Jadi nggak akan sulit gitu ya kalau misalnya kita dalam hidup ini cuma punya satu gaya bahasa dan punya wawasan yang sempit, cuma wawasan yang sedikit gitu. Makanya kita butuh punya banyak wawasan supaya ngobrol sama siapa itu nyambung gitu. Dan kita bisa menggunakan berbagai gaya bahasa supaya nantinya orang yang diajak ngobrol dan nyaman gitu. Nah, konten juga kurang lebih kayak gitu. Kita harus menyesuaikan dengan target pasar yang nantinya bakal kita jadikan objek dari konten kita. Nah, konten itu perlu identitas gitu. Jadi
agak susah kalau misalnya kita punya konten tapi dia itu nggak punya satu pattern atau pola yang akhirnya membuat dia itu jadi sesuatu yang bakal dikenang orang gitu. Jadi memang harus kita mempunyai identitas gitu ya, atau mungkin memang harus ada hal yang membuat sesuatu itu atau konten itu punya identitas gitu di dalam dia keluar, maksudnya dalam pembuatan konten. Nah biasanya identitas itu melekat pada brand atau mungkin pada suatu perusahaan atau pada bisnis gitu. Kalau ya pastilah maksudnya gitu, kontennya itu nanti tergantung dengan bisnisnya apa. Nah contohnya kayak di sini beberapa contoh gitu ya, kayak misalnya Gita Wirjawan gitu. Gita Wirjawan ini kan salah satu yang terkenal, dia itu YouTube-nya di Endgame gitu ya. Jadi dia nanyain ke Nadiem Makarim gitu, ke Isman Usman, ke orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang pintar dan terkenal gitu ya dan hebat. Dia tanya endgame-nya itu dia mau ngapain gitu. Nah ya isi pembicaraan dari isi pembicaraan serius gitu, tapi ringan, yang itu gampang di ini oleh orang lain. Dia itu kayak mengupas konten apa ya, hal-hal manusiawi dari seseorang yang kita anggap keren gitu. Nah ya apa yang ditampilkan di identitasnya adalah identitas yang serius gitu, dimana dia bisa menampilkan identitas yang serius sehingga ketika orang menonton kontennya ya orang tidak menganggap itu sebagai lelucon. Terus ada juga nih contohnya kayak Anya Geraldine gitu ya. Nah Anya Geraldine ini dia konten-kontennya adalah konten-konten yang centil gitu atau genit gitu. Nah dia menampilkan identitasnya seperti itu karena memang rata-rata karya-karya yang dia buat ya memang rata-rata kayak gitu. Kayak misalnya dia film, dia memang rata-rata sebagai perempuan yang sifatnya centil gitu. Contohnya kayak yang mungkin lagi rame sekarang, Tayangan Putus gitu. Nah Tayangan Putus ya Anya Geraldine jadi Lydia ini siapa? Pelakor. Dia adalah orang yang merebut istri orang yang udah nikah gitu. Nah kalau misalnya dia tidak menampilkan identitas sebagai wanita yang centil ya filmnya itu nggak bakal se-hype ini gitu, karena makanya dia terpilih sebagai Lydia gitu, pelakor yang itu merebut merebut suami dari Kinan gitu. Nah ada juga nih Ustadz Hanan Ataki gitu, isi Instagramnya apa gitu, dia menampilkan dirinya sebagai seorang ustadz. Jadi dia harus menampilkan citra di mana apa yang disampaikan itu adalah suatu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu, karena dia pengen menampilkan itu agar nantinya orang itu yakin dan percaya dengan apa yang dia sampaikan. Ada juga Panji gitu, Panji memang ya dia menampilkan sebagai seorang komedian, makanya yang dia harapkan bukan orang nantinya ketika menonton dia itu serius, tapi ketika orang nonton konten dia ya orang ketawa gitu. Nah makanya kadang kalau misalnya identitasnya nggak tepat, akhir hasilnya jadi nggak tepat gitu. Contohnya gimana? Ini mungkin bisa salah Panjinya, kan Panji ini sering kena kontroversial ya, kena kontroversi salah satunya perihal jokesnya di kucing gitu. Jadi kayak dia mengatakan kucing itu, maaf ya, kucing itu kayak binatang yang inilah gitu, tapi sebenarnya itu dalam konteks komedi gitu, dalam konteks lucu-lucuan doang. Nah orang-orang yang salah menangkapnya itu menganggapnya sebagai suatu hinaan terhadap binatang kucing. Nah makanya sempat kontroversi dia dulu. Nah nah terus gimana cara kita membuat identitas? Nah sebelum kita membuat identitas, kita harus tahu dulu sebenarnya kayak gimana sih identitas itu. Kurang lebih identitas itu kayak kita ngobrol sama temen gitu, kurang lebih sama kayak yang tadi ya, misalnya kayak saya ini beberapa cetan gitu ya yang saya coba untuk bedain gitu. Ini kalau misalnya sama teman-teman yang dari Bekasi gitu, dari Jabodetabek, ya udah tuh ngobrolnya apa tentang misalnya nongkrong gitu, terus ngobrolnya pakai lo gue gitu. Terus kalau misalnya teman dari Jogja ya ngobrolnya pakai aku kamu gitu. Sama teman-teman kantor nih beda lagi nih gitu, kayak misalnya kayak ya udah saya bikin bercanda-bercandaan di Discord kantor gitu, di Discord divisi, supaya kayak ya kerjanya nggak tegang-tegang amat lah gitu, jadi kayak masih ada ketawa-ketawanya gitu.
Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya kita bikin identitas buat brand atau konten kita atau bisnis kita, itu sebenarnya sama aja kayak kita ngobrol sama teman kita gitu. Nah kalau misalnya konten ini bisa mewakili itu, nah berarti itu udah jadi konten yang bagus. Nah terus yang harus kita perhatiin adalah kita harus paham nih tentang sama objek yang kita ajak ngobrol. Jadi kalau misalnya nih kita ngobrol gitu sama orang ya, tapi kita nggak ngerti siapa dia, ya itu jadi masalah. Makanya kita harus tahu dulu, harus paham dulu bagaimana sifat dia, bagaimana karakter dia, supaya nantinya ketika kita ngajak ngobrol dia, kita bisa nyambung gitu. Karena banyak kan kesalahan dalam komunikasi itu adalah salah satunya ketika kita nggak tahu batasan dalam kita berkomunikasi. Kayak misalnya kita bercanda, kita nggak tahu batas teman kita sampai mana, ya udah akhirnya bercanda kelewatan. Atau kayak kita yang akhirnya mungkin malah sering baper sama teman kita karena kayak sering dianggap itu bercanda, tapi menurut kita itu kayak satu yang membuat kita tersinggung gitu. Nah ini kayak contohnya gitu ya, kayak misalnya anggaplah misalnya kita sama teman kita gitu. Jadi kayak saking ini ya, misalnya ada seseorang nih, yang si cowok ini nih, dia misalnya nanya gitu sama temennya gitu, atau mungkin pacarnya di sini dalam konteks ini, kayak misalnya kayak kamu lagi lapar ya, aku gofoodin seblak ya gitu. Nah itu jadi kayak salah satu hal yang membuat orang itu paham langsung gitu tentang objeknya. Jadi kita kalau misalnya dalam bikin konten, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa nih hal yang membuat audiens kita atau pembaca kita tuh resah sebelum dia bilang dulu gitu. Kayak misalnya kamu lagi lapar ya, aku gofoodin seblak ya gitu. Jadi tanpa dia tahu kalau misalnya nih, maaf ya, kalau misalnya pacarnya ini lagi lapar, ya udah langsung dia gofoodin seblak gitu. Terus kayak misalnya ya salah satunya juga ketika kita udah tahu gitu ya apa yang kita objek yang kita ajak ngobrol atau mungkin pembaca dari konten kita, nah kita juga nggak malu lagi nih buat mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita menjadi sebuah konten. Kayak misalnya kayak dia tanya, bilang gitu, tahu nggak hari ini aku pusing banget. Nah jadi kayak seolah-olah orang yang dia ajak bicara itu paham gitu kondisi, dan dia nggak malu buat cerita ke orang itu dan sebagainya gitu. Jadi ini sebenarnya cuma kayak semacam contoh aja menggambarkan kalau kita itu harus tahu gitu tentang orang yang kita ajak ngobrol itu. Nah terus apa aja nih yang perlu kita pahami dari audiens kita. Nah beberapa hal yang harus kita, secara umum gitu ya, dalam kita membuat konten, kita harus tahu kebutuhan audiens kita. Misalnya contohnya apa ya, misalnya tadi kayak Bibit gitu ya, si Bibit ini ketika dia membuat konten, dia harus tahu sebenarnya apa yang dibutuhin sama followersnya gitu. Apakah dia butuh duit gitu, atau dia butuh makanan yang enak, atau dia butuh cara bikin kue gitu. Nah jadi kayak dia harus tahu dulu nih kebutuhan dari si audiensnya apa, baru nanti dari kebutuhan itu dia bisa meramu konten yang nanti itu menarik ke dalam ketika dia bikin konten gitu. Maksudnya gimana? Jadi kayak ntar tuh kalau misalnya kita tahu ya kebutuhan dari si customer kita jadi tahu konten apa yang mau kita bikin. Kalau misalnya ternyata yang dibutuhkan oleh followers kita atau audiens kita adalah cara dapat duit, ya kita bikin kontennya yang berhubungan dengan cara cepat cari dapat duit gitu. Ya kan banyak kayak misalnya freelance, atau mungkin kayak atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang ngebolehin NFT gitu ya, ya bikin NFT gitu, atau mungkin kayak upload karya ke tempat-tempat yang itu nantinya bisa berbayar gitu, kayak misalnya yang ke Freepik, kita ngupload konten terus sama orang, kita kan dapat loyaltinya tuh gitu, segala macam gitu. Kita harus tahu dulu kebutuhan. Nah kita juga harus tahu keresahannya, kayak misalnya apa sih keresahan dari orang-orang yang kita nanti akan kita kenai konten kita. Kayak misalnya dia gajinya sedikit, ya udah kalau misalnya gajinya sedikit, jangan bikin konten yang ibaratnya itu seolah-olah konten itu untuk orang yang gajinya gede gitu. Kayak misalnya gaji sedikit gitu, nah terus kita bikin konten
yang itu misalnya nih, cara murah makan, maaf, cara murah bikin steak di rumah gitu. Nah, kita kan udah tahu nih gaji si orang ini sedikit. Terus kita bikin cara murah ya, maksudnya murah itu harga gitu. Jadi duit yang dikeluarin sedikit. Cara murah bikin steak di rumah. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung, sekali makan tuh steaknya 100.000 gitu. Nah, kita udah tahu gajinya sedikit, tapi kita bikin konten kayak gitu. Nah, itu salah namanya gitu. Kayak kalau tadi siang saya tuh ngeliat TikTok ya. Jadi ada orang yang kesel gitu sama orang-orang yang bikin konten, misalnya bikin masakan enak ala anak kos, bikin telur ala anak kos gitu. Atau mungkin bikin cake gitu ya, bikin cake simple ala anak kos. Tapi ternyata di ujungnya itu dia ujung-ujungnya pakai oven gitu. Nah, terus orangnya kesel gitu, kayak anak kos mana yang punya oven gitu. Nah, berarti kayak itu tuh kita tidak mengakomodir keresahan dari audiens itu. Kalau misalnya audiensnya tadi ya karena judulnya anak kos, berarti kan audiensnya anak kos. Viewers dari TikTok itu anak kos gitu. Jadi kalau misalnya dicocokin ya enggak gitu, karena memang rata-rata kosan itu nggak ada oven gitu. Kan biasanya ada oven adalah kos-kos mahal. Kos-kos mahal juga kayaknya nggak terlalu banyak di Indonesia dibandingin kos-kos yang lebih murah gitu. Terus kayak misalnya apa nih kesannya, kayak masakannya aneh gitu, atau kayak dia beli terus boros gitu. Terus juga motivasi, kita juga harus tahu motivasi orang ngebaca konten kita tuh apa gitu. Kalau misalnya nggak ada nih kayak motivasi orang itu harus membaca konten kita, ya buat apa gitu kita bikin. Nah, gimana kita tahu gini, kayak misalnya nih kebutuhan, keresahan, motivasi, kita tahunya dari mana? Ya, kita tahunya dari riset. Riset itu dari mana ya? Kita bisa baca artikel gitu, bisa dari baca berita, bisa dari tanya langsung, bisa dari tanya di story orang-orang gitu ya, apakah orang memang butuh ini, butuh itu. Terus baca di komentar konten-konten yang sejenis dengan kita. Biasanya kan banyak tuh orang ngeluh di komentar. Nah, kalau teman-teman sebagai seorang konten kreator ya, atau konten marketer, sebenarnya kolom komentar dari kompetitor itu sangat berharga, apalagi komentar orang-orang yang ngeluh. Itu tuh bisa teman-teman jadiin konten gitu. Jadi banyak lah. Twitter juga tuh. Twitter kan sebenarnya banyak ngeluhnya ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman sebagai konten marketer, itu tuh kayak jadi peluang. Oh, orang-orang ngeluh di sini nih. Coba baca keluhannya apa. Dari keluhan kita bisa bikin konten. Konten bisa jadi solusi buat mereka. Gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Ya suatu hal yang kelihatan buruk ya di depan orang lain, itu sebenarnya bisa jadi peluang buat seorang yang bikin konten. Terus baca review gitu, kayak misalnya ya review di Google atau di mana gitu, atau mungkin baca-baca komunitas kayak misalnya di Kaskus, atau mungkin komunitas lainnya kayak mungkin Discord juga bisa dianggap sebagai komunitas gitu. Nah, jadi kita kalau misalnya ya nggak mungkin tiba-tiba tahu aja gitu kebutuhannya apa gitu, tapi ya kita harus riset dulu. Contohnya kayak dulu saya pernah disuruh buat bikin konten tentang promosi agen marketing gitu. Jadi waktu itu ada lowongan kayak kita pengen ngerekrut sebanyak-banyaknya agen marketing produk gitu. Nah, saya disuruh bikin konten gitu. Nah, objeknya itu waktu itu adalah ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan lebih gitu. Terus saya harus tahu dulu nih sebenarnya keresahan dia apa gitu, ibu rumah tangga ini. Setelah saya cari baca-baca di artikel, nah salah satu keywordnya itu adalah deg-degan di akhir bulan. Deg-degan ketika lihat rekening di akhir bulan. Nah, jadi dari situ tuh kayak ternyata sebenarnya yang bikin ibu-ibu gitu ya yang baru menikah, mungkin penghasilan suaminya nggak terlalu besar gitu kan, dia pengen penghasilan tambahan, ya rata-rata mereka deg-degan tuh ketika ngelihat rekening gitu di akhir bulan. Nah, itu jadi semacam kayak thumbnailnya gitu, atau hero title dari konten yang kita bikin gitu. Riset. Nah, setelah kita tahu gitu ya, setelah kita riset segala macam, kita bikin yang namanya persona. Jadi apa itu persona? Persona itu sebuah user imaginer ya, digunakan untuk menggambarkan sosok
dari user atau audiens yang sesungguhnya gitu. Nanti di belakang saya bakal coba untuk ngeliatin nih sebenarnya cara bikin persona itu gimana. Nah, kalau dalam persona dia harus spesifik sama satu orang biar nanti datanya nggak bias. Jadi kalau misalnya kita bikin ternyata misalnya nih statusnya single gitu ya, Dianashi ini kita bikin statusnya itu kan ini statusnya single ya, terus kita bikin ternyata statusnya itu single or married, itu nggak bisa karena nanti psikologi orang yang single dan orang yang married itu beda. Jadi kayak kalau misalnya kita bikin konten untuk orang yang single ya kontennya itu kurang lebih yang berhubungan dengan misalnya cara survive hidup sendiri, kurang lebih kayak gitulah gitu kalau orang single. Tapi kalau misalnya orang udah nikah, udah married, ya kita bikin kontennya tentang misalnya gimana cara gimana cara menghabiskan waktu bersama pasangan di weekend dengan di rumah aja gitu, atau mungkin gimana cara bikin anak gampang makan sayur gitu. Nah itu kan konten-konten yang sifatnya itu beda gitu antara yang single dan married gitu. Jadi sebenarnya intinya tuh di sini gitu. Jadi kayak yang tadi ya dari teman-teman tahu audiensnya, keresahan, motivasi segala macam, terus di riset. Nah itu nanti teman-teman tulis di persona gitu. Supaya ini ini tuh jadi dokumen untuk menggambarkan acuan teman-teman kalau misalnya bikin konten ke sini. Jadi kayak nggak perlu mikir-mikir oh ini ntar kontennya gimana ya gitu. Ini kontennya cocok gak ya sama objeknya gitu. Nah nggak perlu lagi karena udah ada persona. Dia juga ntar memudahkan kalau misalnya teman-teman itu punya tim. Jadi kalau misalnya timnya ada, ya udah kasih aja personanya. Kamu bikin konten buat orang kayak gini ya gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Itu persona. Nah jenis persona itu ada macam-macam. Ada yang namanya user persona, ada buyer persona, brand persona. User persona itu biasanya buat aplikasi, mobile apps atau mungkin website ya. Buyer persona itu untuk orang-orang yang kita targetin untuk jadi customer kita. Customer itu orang yang beli. Terus ya contohnya itu ya kalau misalnya kita mau bikin iklan, nah kira-kira kita mau bikin kreatifnya gimana, kreatif iklannya gimana. Nah itu ntar kita kan nyesuaiin tuh dengan personanya. Terus sama brand persona biasanya buat konten biasa aja. Nah kalau misalnya ini ada satu tips ya, kalau misalnya ada customer yang belum, kalau misalnya customer kita belum stabil, itu bisa dilihat dari kompetitor. Contohnya kayak misalnya nih, ini saya tebak-tebak aja ya. Jadi ada namanya Yakan Official, ada namanya Preksu. Yakan ini juga geprek ayam ikan nih namanya. Misalnya dari followernya kan ini 167. Saya nganggapnya ini dikit secara customer dan follower. Nah kalau misalnya dia nggak punya customer gitu ya, nggak bisa ngebikin sendiri, ya udah contek dari kompetitornya. Siapa kompetitornya? Contohnya misalnya kayak Preksu ini gitu. Terus tips yang kedua, coba targetin Y, W, dan N. Maksudnya gimana? Jadi yang woman netizen. Jadi ini tuh salah satu tips teman-teman kalau misalnya mau jualan di era sekarang, karena sekarang itu udah masuk namanya marketing 4.0. Ya di era marketing 4.0 ini orang-orang yang paling gampang disasar adalah pertama anak muda, yang kedua adalah perempuan, dan yang ketiga adalah netizen. Kenapa anak muda? Kita sekarang untuk menjual suatu produk yang bisa laku itu harus nemuin sesuatu yang unik. Sesuatu yang unik itu biasanya asing di mata orang-orang. Nah siapa yang biasanya mau mencoba sesuatu yang asing itu biasanya anak muda. Kayak misalnya tiba-tiba ada warung geprek gitu buka di dekat rumahnya, orang-orang nggak ada yang berani karena takut gak enak. Siapa yang bisa berani? Anak muda. Dia pengen nyoba kira-kira enak gak ya gitu, apalagi kalau misalnya ada iming-iming promonya. Terus kenapa perempuan? Karena perempuan ini dia biasanya lebih cenderung untuk meriset sesuatu dengan lebih ini kayak dengan ya lebih dalam lah daripada laki-laki gitu. Makanya kalau perempuan dia belanja ke supermarket gitu ya, atau ke misalnya makan di resto, dia milihnya biasa lama. Kenapa? Karena dia ngeriset dulu kira-kira mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih enak buat dia. Nah ini tuh bisa jadi karena konten itu kan jadi salah satu hal yang bisa jadikan acuan orang untuk ngeriset ya. Kayak misalnya kayak, wih kontennya bagus nih, produknya bagus dong biasanya gitu. Karena konten aja niat, buat konten aja dia niat, apalagi mengembangkan produknya gitu. Makanya perempuan itu jadi objek yang bisa jadi winning solution buat orang yang mau jualan gitu. Terus netizen. Nah jadi
salah satu hal yang beda di zaman sekarang dengan dulu dalam bisnis adalah orang-orang sekarang bisa nyari apapun di internet. Makanya ketika kita menyasar netizen, orang-orang yang memang itu aktif di dunia maya, itu tuh bakal jadi suatu yang ini banget lah, winning banget lah. Apalagi kalau misalnya kita produk itu produk digital gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman mau laku produknya dibandingin kompetitor atau mungkin orang yang jualannya persis kayak teman-teman, menangin minimal dia di Google review. Ya bener ya, Google review ya. Kalau misalnya itu offline store. Kalau misalnya di Gojek, menangin di rating sama review. Karena orang ini ya, orang-orang yang nge-rating, orang-orang nge-review itu masuknya netizen. Jadi ya sekarang orang-orang keputusan untuk beli makanannya bukan lagi di gambar gitu ya. Tapi ya mungkin rata-rata adalah di di review gitu. Jadi semakin banyak reviewnya, ya udah terus semakin banyak ini gitu. Oke, lanjut terus. Maaf, kejauhan. Oke, itu tentang YWNZ. Maaf. Terus kita bicara tentang identitas. Nah, persona itu nantinya akan berubah menjadi identitas. Jadi kalau persona itu adalah audiens kita atau followers kita, identitas itu adalah yang melekat dalam diri kita. Jadi itu adalah gaya yang kita gunakan dalam berkomunikasi dengan followers. Jadi kayak seolah-olah kita nih paham nih sebenarnya dia gimana gitu. Atau mungkin kayak kita mengerti sebenarnya obrolannya itu apa gitu, sehingga apa yang kita kasih gitu, konten yang kita berikan kepada mereka itu jadi nyambung dengan apa yang mereka butuhkan. Apa aja cukup identitas itu biasanya isi konten, tema yang dibahas. Jadi tadi ya kalau misalnya di personanya ketemunya adalah misalnya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu rumah tangga, ya udah tuh temanya itu yang berhubungan dengan itu gitu. Jangan kalau misalnya objeknya personanya adalah ibu-ibu rumah tangga, jangan bahas tentang misalnya apa bedanya plat merah mobil sama plat hitam gitu. Nah itu nggak bakal dilirik sama target audiens kita gitu. Terus copywriting, gaya bahasa, sapaan, bentuk penulisan. Kalau misalnya kita objeknya adalah anak-anak milenial, jangan pakai saya Anda dalam copywriting konten kita. Kalau misalnya objeknya adalah bapak-bapak, orang-orang profesional, manajer-manajer, CEO perusahaan, itu nggak apa-apa pakai saya Anda gitu. Tapi kalau misalnya itu adalah anak-anak muda, jangan pakai saya Anda gitu. Kalau misalnya ketinggian, biasanya Pak Rata tuh pakai aku kamu gitu. Bentuk penulisan juga, tampilan visual itu warna karakter maskot dan lain sebagainya gitu. Nah ini beberapa brand yang identitasnya kuat gitu. Kayak contohnya dia ada Mojok, itu dia memang targetnya adalah orang-orang santai gitu ya. Jadi konten-kontennya pun kalau teman-teman baca gitu itu rata-rata ya hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang nyeleneh gitu. Dia pengen ngeliatin ya udah hidup chill aja gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus ini juga Tirto sangat akrab ya dengan infografisnya, karena memang dia adalah media jurnalistik ya, yang dia sasar adalah anak-anak muda yang itu nggak sempat atau nggak mau baca berita yang kepanjangan, ya udah dia rangkum dalam sebuah infografis gitu, cocok gitu sama ininya. Nah terus kayak Xiaomi juga nih contohnya. Jadi Xiaomi ini sasarannya adalah orang-orang yang tertarik dengan dunia ilustrasi, makanya dia bikin ilustrasi yang bagus gitu. Makanya sekarang kan dia ngadain kelas-kelas kreatif gitu, kayak kelas UI UX juga kalau nggak salah Xiaomi. Nah jadi persona itu tuh dibuat untuk mempermudah menentukan identitas. Jadi ya bisa nggak sih sebenarnya bikin identitas sama persona? Bisa aja, cuman bakal lebih mudah kalau misalnya kita bikin persona. Jadi kayak contohnya kayak ini, kayak ditanya sudah makan gitu, belum Pak, ada makanan nggak ya gitu. Terus sama bapaknya dibilang saya cuma basa-basi, nggak serius nawarin gitu. Nah jadi artinya si orang ini nggak paham sebenarnya sudah makan itu cuma tawaran basa-basi gitu, bukan yang benar-benar nawarin makan gitu. Jadi kalau misalnya si pemuda ini tahu personanya bapak ini, nah dia bakal tahu gimana menempatkan cara dia ngobrol dengan si bapak ini gitu. Nah terus
persona itu nggak tetap, dia bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan waktu. Contohnya kayak misalnya nih si Gojek gitu ya, awalnya logonya begini, perubahan logo itu bisa jadi karena ada juga kayak perubahan target market, yang itu nanti juga berhubungan dengan persona gitu. Kayak Google, Instagram, Burger King itu kayak pada berubah gitu. Mungkin ada perubahan di sananya. Nah, persona dan identitas itu digunakan dimanapun. Jadi kayak di logo. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita buka apa ya? Kita bikin bisnis mie ayam gitu. Mie ayam. Terus kalau misalnya kita pengen ngebawa dia ke digital marketing gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin konten, pasti ntar di Instagramnya ada logonya. Nah, logonya itu disesuaikan tuh dengan orang-orang yang kita targetin gitu. Kalau misalnya anak muda ya udah bikin logo yang flat, yang simple gitu. Kalau misalnya ternyata bapak-bapak, ya udah bikin konten yang ribet dan itu tuh kayak kelihatan apa ya? Kelihatan bagus lah di mata bapak-bapak gitu. Gitu. Terus UI juga, user interface dari website. Teman-teman kalau misalnya ngelihat UI-nya website pemerintah, gini aja deh, UI-nya Bank Jenius bukan bank sih, ya udah Genius sama BCA kalau nggak salah. Nah itu beda. Kenapa? Karena personanya beda, user personanya beda. Kalau misalnya Genius itu memang banknya anak muda, bank digitalnya anak muda. Kalau misalnya BCA itu memang BCA apa BRI ya, pokoknya salah satunya lah. Itu tuh memang dirancang buat orang-orang tua gitu. Makanya dia itu websitenya itu ikonnya itu gede, tapi itu nggak begitu bagus karena di orang-orang tua itu lebih mudah untuk menggunakan sesuatu yang ikonnya gede daripada yang kecil tapi ikonnya menarik gitu. Jadi kayak disesuaikan sama produknya. Terus nama produk juga, nama fitur, nama bisnis, konten, nama brand, copywriting, user experience gitu. Jadi bisa digunakan dimanapun gitu. Dan ini untuk mengidentifikasi apakah sebenarnya fitur-fitur atau produk yang kita keluarkan itu sudah benar gitu. Nah, apakah persona sama identitas itu wajib gitu? Ya sebenarnya enggak gitu. Karena itu sebenarnya cuma dipakai untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan customer. Kayak misalnya kita bikin konten atau nentuin promosi gitu. Nah gitu, jadi benar-benar disesuaikan gitu dengan apa yang kita targetin. Jadi itu kayak nggak ya bisa aja sih sembarangan kayak nebak-nebak gitu, cuman ntar itu kayak jadi nggak bisa kelacak gitu dalam kita membuat konten, karena cirinya digital marketing itu adalah ya dia bisa, data itu bisa di tracking gitu. Nah ini udah ya kalau nggak salah ya, benar. Nah saya coba mau nyontohin cara bikin user persona. Jadi di sini saya makainya itu Confluence namanya. Jadi Confluence itu dia kayak semacam manajemen buat digital lah gitu. Ada banyak hal di sini, bisa bikin website juga, bisa bikin kayak banyak lah pokoknya. Teman-teman bisa, ini kalau nggak salah gratis. Nah, saya coba ya, misalnya pakai template. Kita pakai template buat bikin user persona. Misalnya di user persona itu sepaket sama Jira. Kalau ada yang mungkin kerjanya di bagian IT, itu dia sepaket sama Jira. Nih persona nih di marketing and sales. Oke, saya contoh ya. Katakanlah misalnya bisnisnya itu adalah ini page title ya. Misalnya user persona. Misalnya tadi contohnya ayam geprek gitu ya. Jadi user persona untuk ayam geprek, nama produknya ayam geprek aja misalnya. Foto, tambahin foto orangnya biar kita tahu style orangnya itu kayak gimana. Intinya sebenarnya marketing itu tentang psikologi gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa memahami psikologi market, nah itu tuh kayak insya Allah udah gampang bikin konten ya. Saya persona name-nya misalnya
cewek misalnya, siapa namanya, cewek Putri kan cewek. Nah, terus personal role-nya itu misalnya kerjanya apa gitu, kerjanya misalnya dia sebagai staf keuangan gitu. Kenapa ini penting? Karena itu nanti kayak bakal berhubungan sama kayak apa ya, contohnya kayak misalnya nih dia staf keuangan gitu. Nah itu tuh bakal beda tuh kalau misalnya teman-teman ada yang kerja di kantoran, maksudnya bukan bisnis sendiri gitu ya, pasti beda-beda. Orang keuangan sama orang IT sama orang marketing itu biasanya beda-beda stylenya gitu. Kalau orang keuangan biasanya dia lebih rapi, kopinya Starbucks gitu. Kalau anak IT itu dia yang lebih berantakan, rambutnya gondrong, biasanya ke kantor pakai kaos. Kalau anak marketing itu biasanya yang asik-asik tuh, yang seru-seru gitu, yang rame biasanya. Jadi yang mereka tuh nggak malu buat tampil di depan, bikin TikTok joget-joget, mereka nggak malu. Itu berhubungan sama psikologi dari apa yang dilakukan sehari-hari gitu. Misalnya finance gitu, dia orang finance, staf keuangan deh misalnya, kayak job description-nya ngapain? Dia seorang staf keuangan yang bertugas untuk hanya mengurusi fundrack itu apa ya bahasa umum? Udah fundrack deh. Fundrack itu kayak minta duit lah ini. Fundrack karyawan setiap divisi di kantor. Nah, company name misalnya dia kerja di Bibit misalnya tadi. Terus company size-nya misalnya medium. Medium itu berapa? Misalnya karyawan large misalnya. Large. Medium deh. Kalau misalnya Bibit itu perusahaan yang baru ya. Misalnya medium. Misalnya 30 sampai 70. Nah, industrinya apa? Industrinya misalnya financial service. Nah, terus misalnya si Putri ini berapa? Katakanlah misalnya dia umurnya 24. Terus gendernya female. Income-nya misalnya ya RPM UMR Jakarta misalnya 4,5. Terus education-nya misalnya bachelor, sarjana keuangannya dah, sarjana keuangan. Terus misalnya di sini di urban. Nah, misalnya di namanya quotes. Misalnya dia sering ngomong apa gitu. Personal quotes itu kayak dia tuh sering ngomong apa. Di sini ada kayaknya deh. Yang mau berhubungan dengan, oh nggak ada di sini bio adanya. Ada nggak ya? Oh nggak ada juga. Oke. Misalnya kayak pengen work life balance, pengen menjalani work life balance. Terus ada short bio for your persona. Nah misalnya kayak apalah gitu si Putri ini gitu ya. Terus professional goals-nya itu misalnya kayak dia pengen jadi misalnya konsultan keuangan. Terus challenge motivatornya apa gitu. Jadi misalnya kayak karena dia pengen jadi konsultan keuangan karena mungkin dia pengen mandiri, maksudnya itu nggak jadi karyawan. Terus misalnya kayak challenge-nya adalah apa gitu, misalnya yang financial service ya benar. Jadi kayak misalnya challenge-nya adalah nggak bisa belajar karena sibuk di kantor. Terus informasinya dia tuh misalnya nih, biasanya tuh dia dapat informasi tuh di mana, misalnya kayak dia itu ternyata sosmed addict gitu ya, Instagram addict, misalnya kayak Instagram. Misalnya sosmed banget lah anaknya gitu, media sosial. Nah dari sini kita bisa kayak kelihatan gitu sebenarnya
si Putri ini orangnya kayak gimana, oh dia ternyata staf keuangan, jadi ya udah kita bikin konten yang itu nantinya akan relate dengan anak-anak yang itu kerja di sebagai staf keuangan. Terus apa nih, misalnya fun track karyawan setiap divisi di kantor itu, bikin tuh kayak misalnya nih kayak fun track itu apa ya, berhubungan dengan salah satu mungkin ya perihal masalah dalam fun track dalam kantor itu adalah kayak misalnya orang ngajuin dana gitu ya, itu misalnya RAB-nya itu nggak jelas itu. Nah jadi kayak misalnya dibikinin nih konten tentang bagaimana cara menghadapi orang yang bikin RAB nggak jelas. Terus kayak misalnya dia kerja di mana, dia kerja di Bibit gitu. Jadi ya udah tuh bikin konten yang nantinya juga kayak ada relate-nya dengan perusahaan-perusahaan yang itu bergerak di financial service itu. Nah terus juga demografinya gimana, dia di umur 24. Nah apa sih keresahan anak 24, misalnya kalau perempuan mungkin dia belum menikah gitu, atau mungkin belum ada kelihatan hilal buat menikahnya gitu, apalagi perempuan nih misalnya gitu. Nah terus misalnya income 4,5 gitu, oh berarti mungkin ya kontennya itu jangan yang terlalu mahal-mahal gitu. Terus dia sarjana keuangan, oh bisa nih dibikin konten yang itu berhubungan tentang apa aja nih yang dia pelajari di kuliahnya gitu. Terus misalnya di sekitarnya gitu ya, dia tinggal di daerah urban dan segala macam gitu. Terus juga dari personal coach juga bisa dapat insight tentang konten, kira-kira gimana nanti kita bikin konten ya. Kalau misalnya ternyata dia dari sini aja kelihatan dari dia misalnya mendeskripsikan work life balance, nah mungkin ya nggak bisa kita kasih konten yang bahasanya Indonesia terus gitu, copywritingnya mungkin nanti bisa dicampur dengan bahasa-bahasa Inggris gitu atau bahasa-bahasa Jaksel itu. Nah kurang lebihnya gitu ya buat persona. Dari persona ini baru ntar kita bisa mendeskripsikan kira-kira identitas yang mau kita bikin gimana gitu. Baru misalnya kayak oh si Putri ini misalnya kayak tadi ya dari work life balance, ya udah jangan pakai saya anda karena dia karena dia anak-anak yang kayak gini gitu. Ya udah pakai bahasa-bahasa yang sifatnya itu bisa relate dengan dia gitu. Jadi konten yang bagus itu adalah konten yang ya seolah-olah itu kayak ngerti gitu, ini gua banget nih gitu. Biasanya kayak gitu. Oke, itu mungkin materinya ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dari teman-teman. Dikembalikan lagi kepada Faiz mungkin. Cek. Masuk nggak? Oke, masuk. Oke ya, terima kasih banyak kepada Hanif yang telah menyampaikan materinya. Kebetulan di sini ada sedikit kendala teknis. Oh iya. Laptopku tuh kepanasan, jadi dia layarnya mati, nggak tahu ini bakal kerekam atau enggak gitu. Oh iya, nggak apa-apa, santai aja. Nah, terima kasih Hanif atas materinya tadi terkait identitas, terkait persona itu seberapa pentingnya bagi kita sebagai konten kreator lah, sebut sebagai konten kreator untuk menentukan persona. Kita menargetkan siapa sih yang mau kita sampaikan orangnya itu seperti apa. Bahkan tadi kita sempat sampai dengan satu tools untuk membuat persona yang kita inginkan. Nah, mungkin selanjutnya kesempatan buat kawan-kawan, monggo kalau ada yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Bang Hanif, disilakan. Izin guys. Oke, Hanif, monggo silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bang Hanif. Mau nanya nih Bang, terkait materi kita malam ini, kalau misalnya nih di suatu usaha baru, kan ketika kita mulai usaha baru terkadang suka masih trial and error kayak gitu. Dalam artian kira-kira mana nih lini usaha yang oke, yang benar-benar jalan kayak gitu. Soalnya di suatu usaha bisa jadi kan kita ada beberapa service misalnya kayak gitu, jasa. Nah, kita
punya beberapa jasa itu bisa jadi juga beda-beda kan ini yang disasar orang-orangnya kayak gitu. Sedangkan mungkin untuk menyuarakannya itu dalam kita masih dalam satu akun sosmed misalnya kayak gitu, dalam satu akun Instagram yang sama misalnya kayak gitu. Nah kira-kira gimana tuh strategi untuk ininya membangunnya kayak gitu. Nah artian kira-kira apakah harus 50-50 misalnya, ataukah emang harus ada yang ditonjolin atau kayak gimana gitu sih bang. Thank you. Oke Hanif, monggo langsung dijawab. Oke, langsung aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kita menjalankan bisnis terus mungkin ada beberapa jasa gitu ya, beberapa jasa. Terus kira-kira ntar gimana tuh ngebaginya gitu. Sebenarnya kalau strateginya gitu ya, saya punya temen sih. Kalau misalnya memang ternyata punya SDM yang cukup banyak gitu ya, ya supaya lebih rapi memang kayak ngebedain gitu. Kalau misalnya ini contohnya mungkin akun Instagram gitu, itu memang paling cocok itu ngebedain kalau punya banyak SDM gitu. Berarti punya banyak atau beberapa akun Instagram kayak gitu ya? Ya, tapi kalau misalnya itu tuh nggak berhubungan ya. Tapi kalau misalnya dia tuh berhubungan, nah jadikan aja dia salah satu fitur di dalam produk kita. Berarti itu nggak perlu pisah akun gitu. Dan baru pisah kalau misalnya ntar ternyata udah lebih gede gitu. Kayak misalnya contohnya Gojek itu kan, kalau misalnya masih berhubungan ya, kayak misalnya Gojek kan, ya udah dulu orang mengenalnya sebagai Gojek aja gitu. Tapi sekarang udah ada GoFood sendiri gitu. Terus sekarang juga kayak GoPay itu kan dia beda perusahaan ya sama Gojek gitu. Padahal dia masih dalam satu ini. Nah, jadi kalau misalnya kayak masih berhubungan fiturnya, masih berhubungan bisnisnya itu jadiin salah satu fitur. Nggak dipisah banget gitu. Cuma kalau misalnya dia ternyata beda jauh, mending dipisah supaya nanti orang nggak bingung. Atau kalau misalnya kalau misalnya ini ternyata fitur baru ini lebih laku dari yang lama, jadi yang lama hilangin, yang fokusnya ke fitur yang baru ini gitu. Berubah-ubah itu nggak masalah kok sebenarnya. Kayak misalnya Xiaomi itu juga berubah-ubah kalau nggak salah. Jadi Xiaomi itu awalnya dia platform untuk mencatat amalan-amalan harian, terus tiba-tiba berubah tuh kontennya itu jadi Muslim life hack kalau nggak salah. Terus habis itu sekarang tentang bahasanya industri kreatif gitu. Tapi kayak itu tuh kayak benar-benar diubah sama dia gitu. Jadi kalau misalnya nggak berhubungan ya udah ubah aja, nggak usah ganti nama, nggak usah ganti brand, tapi diubah semuanya. Tapi kalau misalnya kayak masih berhubungan, ya jadiin dia fitur aja, bisa berdampingan kok insya Allah. Gitu harusnya ya. Iya. Kalau dulu Gojek berarti ini ya bang, kayak GoPay sama yang lain-lain itu masih di-include satu akun kan di Gojek gitu ya. Terus kalau sekarang berarti udah pisah ya mereka ya. Udah beda lah pokoknya. Jadi kayak kalau di startup ya, enaknya tuh dia gitu. Jadi kayak dia punya satu fitur. Kalau fiturnya ini berkembang, itu ntar dibedain perusahaannya. Gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah kayak misalnya teman-teman kan dulu ngikutin Gojek ada yang namanya GoClean. Nah sekarang kan udah nggak ada tuh. Tuh. Iya. Sama GoLive itu yang apa? Sekarang udah nggak ada kalau nggak salah. Iya. Oke, sip. Thank you. Oke. Namanya siapa sih? Aulia apa Hafif panggilannya? Panggilannya Hafif. Oh, oke. Thank you Bang Hafif. Thank you bang. Oke, terima kasih ya Hafif atas pertanyaan dan juga jawaban dari Hanif tadi. Monggo kawan-kawan lain barangkali ada yang mau bertanya. Gak ada nih. Kalau nggak ada saya yang mau nanya misalnya.
Berat ini berat. Ya kalau Kalau ditanyakan ditanyakan pada nah ini nah ini nih soal apa apa namanya? namanya? Soal Soal identitas identitas tadi. tadi. Kan Kan Hanif memberikan contoh eh, persona itu kan tokoh-tokoh tadi ya, tadi ya. tokoh tadi Tadi artis dan artis dan sebagainya. sebagainya. Terus kalau Kalau mau mau ngobrol ngobrol soal soal identitas. Nah, Nah, kalau kalau identitas identitas itu kan sebenarnya dari kita nih. Mungkin tadi Mungkin kan dari persona dulu ya, kita mengenali persona dan dari persona itu bagaimana kita nge-treat persona tersebut. Nah, kan kalau Kalau identitas identitas itu kan khas dari kita nih. Kita kita misal mau mau memasarkan geprek, geprek, kita kita pasarkan dengan cara kita jualan geprek kepada anak muda gitu. Misal Kalau di di kita Padang pakai bahasa bahasa Minang Minang dan gaya gaya dan gaya-gaya orang Padang, misalnya pakai gaya apa Melayu Indonesia gitu, Minang Indonesia gitu sebagainya. Nah, itu kan untuk kasus Kasus orang yang ingin mengembangkan bisnisnya sendiri gitu, kayak dia punya. Tapi misal kalau buat kasus orang yang apa ya, eh, yang yang nyari klien lah istilahnya. Misal Saya diminta untuk nge-branding ayam geprek. terus Terus bikin lagi nge-branding nge-branding hijab gitu. hijab. Nah, Eh, bisa nggak sih kita itu punya semacam semacam beberapa identitas atau apakah identitas bisa dipakai juga, ciri khas itu bisa dipakai juga, itu kira-kira bagaimana? Oke. Nah, sifatnya ini kayak agensi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita seorang yang membuka jasa freelance gitu. Iya. Nah, terus kita gimana gitu menampilkan identitasnya. Nah, berarti kita kan harus tahu dulu nih persona itu siapa gitu. Jadi karena sebenarnya tuh nggak masalah. Tadi ya kayak makanya tadi dibilang kan nggak masalah gitu kayak ganti-ganti persona karena marketing itu dia tentang riset, testing. Jadi nggak ada satu yang tetap gitu. Cuma kalau misalnya itu ya balik lagi sebenarnya kayak tadi kita sebagai seorang yang harus punya brand itu harus tahu dulu siapa objeknya. Nah sebenarnya kan objek itu tadi bukan si ayam geprek, bukan si kalau misalnya kita sebagai agensi ya itu bukan ayam geprek, bukan orang yang pengen makan ayam geprek, bukan juga orang yang mau beli hijab. Kan audiensnya bukan itu ya, tapi adalah orang yang dia itu punya bisnis. Nah, orang yang punya bisnis yang jadi target kita, sehingga kita membuat personanya itu ya orang yang sedang mengembangkan bisnis gitu. Kalau misalnya kita pengen fokus, karena pasti ntar kalau misalnya dalam berbisnis kita pengen fokus gitu ya, misalnya kayak kita punya specialty gitu, kayak misalnya kita ayam geprek. Nah apa tuh specialty-nya, apa yang ngebedain ayam geprek kita dengan ayam geprek yang ada di kota kita itu gitu. Kayak contohnya mungkin ayam geprek kita ini terkenal akan manisnya. Nah ya udah tuh kita nargetinnya adalah orang-orang yang suka dengan ayam tapi juga nggak bisa makan pedes gitu. Jadi dia yang kuat makan ayam tuh cuma manisnya doang. Nah berarti kan yang kita target adalah orang-orang yang itu. Nah misalnya bukan dia itu ya maksudnya orang yang punya bisnis kayak gitu. Nah berarti kan sebenarnya personanya bukan orang yang suka manis, tapi orang yang punya bisnis yang kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya itu malah kayak apa ya, bukan beda sih, malah harusnya itu lebih spesifik lagi kalau misalnya yang kita targetkan adalah orang-orang yang punya bisnis, kayak misalnya kayak bisnis UMKM. Paham nggak maksudnya? So, jadi yang kita targetin bukan orang yang jualan hijab, bukan orang yang punya bisnis ayam geprek. Bukan orang yang beli hijab, bukan orang yang suka ayam geprek, tapi adalah orang yang punya bisnis itu. Nah, yang punya bisnis itu pasti nanti ada satu guideline. Jadi sebenarnya persona itu dia rata-rata. Maksudnya rata-rata gimana? Jadi kayak kita punya berbagai macam target audience nih. Nah, dari target audience ini mana yang itu rata-ratanya mereka gitu. Kayak misalnya apa ya?
Kayak misalnya kita punya 10 orang audiens, misalnya 10 orang customer di daerah perkotaan, 3 orang itu di daerah perdesaan. Yang kita ambil yaitu yang di daerah perkotaan itu. Karena nantinya kalau misalnya kita udah settle gitu ya identity-nya, pasti ntar yang awalnya kita menargetkan orang, nanti pada akhir-akhirnya orang ikut sendiri gitu. Paham nggak maksudnya? Yang Hanif jelaskan itu kan bagaimana saya membranding diri sebagai, anggaplah sebagai agensi desain ya nih. Cuman kita punya identitas menargetkan persona orang yang punya bisnis. Tapi kan kalau saya itu misalnya menargetkan, bukan menargetkan, saya itu kan ketika saya sudah punya brand kan saya mau menyasar UMKM nih. Nah, UMKM saya itu kan beragam nih. Yang pertama misal usaha pop ice. Yang kedua misalnya orang yang jualan makanan gitu. Nah, target pasarnya orang yang jualan pop ice ini kan berbeda, personanya mereka itu berbeda. Sedangkan kita punya identitas gitu. Bagaimana kita membawakannya? Oke. Nah, kalau dalam bisnis itu ada namanya USP, unique selling proposition gitu. Jadi kayak ada satu hal unik yang kita tonjolin di dalam bisnis kita yang ngebedain kita dengan orang lain gitu. Jadi misalnya nih kita punya agensi, apa yang ngebedain agensi kita dengan agensi yang lain gitu. Contohnya di Padang tuh agensi apa ya? Ada dulu punya anak unan tuh, saya lupa, punya anak peternakan unan kalau nggak salah. Nah dia juga punya itu gitu. Nah pasti ada sesuatu yang ngebedain kita dengan dia gitu. Makanya sebenarnya ntar kalau misalnya ternyata ada berbagai macam audiens itu, ya berarti harus berbagai macam orang yang punya bisnis, ya berarti memang kita harus ngalah salah satunya. Gak bisa kita kayak nyasar semuanya, karena ntar kalau misalnya kita udah gede itu pasti ntar bakal ngelebar sendiri. Contohnya gini, contohnya kayak ini nih, Gojek itu target awalnya bukan target awalnya itu bukan apa ya, dia itu bukan orang yang mau delivery food delivery, bukan orang yang mau food delivery. Karena kan fitur awal Gojek itu adalah transportasinya kan, goretnya itu gitu, goret sama gokar. Jadi ya udah di awal dia cuma membuat persona orang-orang yang itu mau menghindari kemacetan Jakarta. Nah lebih spesifiknya lagi gitu. Jadi dia develop pertamanya adalah di Jakarta. Itu lebih spesifik lagi tuh. Nah makanya dia bikin gimana caranya konten yang itu bikin orang-orang itu mau naik ojek, tapi dengan cara yang gampang. Karena kan perihal ojek pangkalan adalah palak kadang gitu ya. Jadi kayak netapin harga tarifnya itu kadang bisa ketipu kitanya gitu. Nah makanya itu orang-orang mau ke Gojek. Nah dia kasih persona di sana dulu tuh. Dia spesifik dulu sama satu orang, dia nggak melebar kemana-mana dulu. Jadi kayak udah tuh USP-nya apa dibandingkan misalnya waktu itu Bluebird misalnya. Ya USP si Gojek ini adalah dia pakai motor. Dia nggak nyasar orang-orang yang mau naik mobil, enggak. Tapi ya udah dia kembangin dulu fitur goretnya, habis itu baru ke gokar, habis itu baru kemana gitu. Sampai sekarang dia menjadi dia itu Gojek itu sebenarnya bukan lagi transportasi bisnis ya, tapi bisnis kehidupan gitu. Gojek itu akan semakin untung kalau misalnya kita semakin males. Kita males untuk beli makanan keluar, kita males untuk jalan kaki ke tempat atau mungkin naik angkot gitu. Gojek itu akan senang kalau misalnya kita males buat nganterin barang kita ke teman kita gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dari segi marketing itu kayak nggak bisa langsung kita nyasar semuanya. Kita harus punya spesialisasi dulu di satu tempat. Kalau misalnya udah settle, ini udah berkembang, nah baru ntar kita coba di tempat lain gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang ada tawaran,
ya tak diambil aja gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih rapi, coba disetelin dulu salah satu gitu sebelum nanti kita lari kemana-mana. Berarti kayak jatuhnya itu kayak portofolio nggak sih, Nif? Nanti pada akhirnya suaranya kita bakal jauh, mengenal diri. Berarti kayak portofolio gitu ya, Nif? Misalnya iya. itu nanti pada akhirnya kita bakal mengenal style kita sendiri gitu. Ya gitu. Oke. Pasti ntar kayak ketahuan, oh kita misalnya ada beberapa, ya pertama-tama tuh memang sebenarnya A/B testing sih. Jadi A/B testing tuh kayak ada opsi A, ada opsi B, mana yang lebih bagus menurut audiens, kita lempar ke orang. Ternyata setelah A/B testing, A/B testing tuh nggak harus 2 ya, bisa aja 10 gitu. 10 kita liatin portofolio kita, mana yang paling banyak likes-nya. Ternyata yang paling banyak likes adalah makanan, ya udah kita spesialisasinya di makanan aja gitu. Ya di testing aja gitu. Memang berproses sih, bahkan mungkin perusahaan-perusahaan gede itu ketika dia bikin persona gitu atau bikin identitas itu masih banyak yang testing juga gitu, karena itu tadi kayak market itu berubah gitu, perilaku orang berubah-ubah gitu. Jadi ya coba-coba aja deh gitu, testing, tapi testingnya itu ada hasilnya gitu. Jangan kayak kita testing tapi nggak ada hasilnya gitu. Oke, Anif, terima kasih banyak atas jawaban. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada yang mau menanggapi kembali. Sudah cukup? Enough. Oke, kalau sudah cukup, paling satu sih. Oh ya, Anif, Habib. Berarti Bang, kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya hampir-hampir mirip nggak sih kalau yang kita kaji nih atau yang kita bahas sekarang juga kayak branding juga kali ya? Ya. Tadi ada brand persona namanya tuh. Ya. Oh berarti brand persona itu bagian dari brand identity, apa yang identity malam ini ya? Iya. Oh, oke. Siap. Oke, cukup. Ada lagi? Oke, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anif yang sudah memaparkan materinya pada malam ini. Ada ini kan nih, last quotes atau apa gitu? Oke, apa ya? Ya, tadi yang saya balik ke identity sama persona gitu ya. Jadi persona itu kayak misalnya teman gitu. Saya kan ngobrol sama Faiz nih. Nah, saya harus tahu dulu nih kalau misalnya mau ngobrolnya nyambung sama Faiz, saya harus menampilkan identity yang saya dapat itu dari personanya Faiz gimana gitu. Jadi kayak benar-benar gitu. Kalau misalnya teman-teman bikin konten, bayangkan teman-teman itu beneran ngobrol sama orang itu gitu. Kalau misalnya ternyata orang yang teman-teman ajak ngobrol itu nggak paham gitu dengan apa yang teman-teman sampaikan, nah coba ntar kontennya dikaji ulang lagi gitu. Kalau misalnya ternyata konten itu nggak nyampe ke hatinya gitu ya, tidak menyentuh perasaannya gitu, maka coba dikaji ulang lagi kontennya gitu. Karena saya tuh pernah baca buku ya, jadi otak manusia itu ada kiri sama kanan. Nah, ada kiri sama kanan. Nah, untuk menyentuh perasaan seseorang dalam konten itu, yang harus kita sentuh itu adalah otak kanannya gitu. Karena otak kiri itu rasional itu nggak masuk ke dalamnya perihal yang berhubungan dengan perasaan, feeling itu masuknya ke otak kanan. Kayak teman-teman ya harus tahu gitu, kayak orang-orang yang teman ajak ngobrol itu emosinya gimana gitu. Ya kalau misalnya bahasa ininya itu kita harus simpati gitu terhadap followers kita gitu, supaya kita tahu sebenarnya apa yang dia butuhin, apa yang dia rasakan, dan apa motivasi dia dalam mengikuti atau kenapa dia harus membaca konten kita gitu. Itu mungkin Oke, sip.
Terima kasih banyak atas materinya, pemaparan dan diskusi malam ini. Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.